Halo semuanya, selamat datang di Channel Next Trend. Selamat datang kembali di Leaks of the Weeks. Di konten ini, gue akan membahas beberapa rumor atau isu terkait gadget terbaru yang mungkin benar atau hanya sekedar rumor. Minggu ini ada 3 berita bocoran yang menurut gue menarik untuk dibahas. Pertama ada soal Samsung Galaxy S22 yang sudah mulai muncul banyak nih bocorannya. Lalu ada Xiaomi atau Redmi Note 11 yang akan membawa standar baru lagi bagi smartphone di kelas menengah. Dan yang terakhir adalah soal iPhone 3 SE yang disebut akan mendukung 5G. So, langsung aja daripada berlama-lama bersama gue Bagus, ini adalah Leaks of the Weeks minggu ini. Bocoran yang pertama ini adalah soal Samsung Galaxy S22 series yang menurut kebiasaan itu akan hadir di bulan Februari tahun depan. Tapi disebut juga akan hadir di akhir tahun ini. Tapi bukan itu sebenarnya yang mau gue bahas, melainkan beberapa bocoran spesifikasi dan desain yang sudah beredar banyak di internet. Jadi perangkat flagship Samsung ini sudah mendapatkan sertifikasi dari Tiongkok nih. Jadi di sini kita bisa ketahui kalau ada 3 varian dari S22 series, yaitu SM strip S9010, SM S9060, dan SM strip S9080 yang gue yakini itu adalah S22 standar, S22 Plus, dan S22 Ultra. Kabar yang kurang mengenakan nih, semuanya akan diberikan charger berkode EP-TR800 yang dimana ini merupakan charger 25 watt. Angka ini cukup kecil kalau kita bandingkan dengan sejumlah smartphone flagship Android di pasaran yang angkanya tuh udah di 33 watt, 65 watt, atau bahkan 120 watt kayak Xiaomi. Harapan gue sih ini memang hanya sebatas di kepala charger yang diberikan ya. Apakah HP-nya sendiri bisa mendukung sampai lebih? Ya minimal 45 watt lah. Bisa jadi, bisa enggak. Meskipun gue harus menurunkan ekspektasi gue juga sih, mengingat Samsung biasanya nggak main di cepet-cepetan ngecas. Tapi ada isu lain yang menyebut kalau S22 Ultra atau varian tertinggi itu akan dapat pengisian daya yang lebih kencang, tapi versi dengan chipset Exynos 2200. Ini kan sertifikasi versi Tiongkok ya, dimana dia biasanya dapat chipset Snapdragon. Tapi jangan iri dulu, kalau Exynos 2200 ini kabarnya akan mengandung GPU buatan AMD, jadi soal performa sepertinya nggak akan ketinggalan jauh, atau bahkan mungkin bisa lebih gitu dari yang versi Snapdragon. Bicara soal S22 Ultra, beberapa hari lalu juga beredar nih hasil molding atau prototype desain S22 Ultra yang didapat dari Picto. Bentuknya mengkonfirmasi bocoran soal hasil render sebelumnya dari OnLeaks. Sekilas memang lebih mengkotak dan semakin mirip dengan seri Note. Tapi tonjolan kamera ini nggak sebesar Note 20 sih. Malah gue melihatnya lebih mirip seperti Note 10 Plus yang sedikit dibesarkan. Jadi dia nggak terlihat sih ada port S Pen, begitupun port USB yang bisa gue asumsikan ini memang belum dilobangin aja. Ingat ini masih prototype. Lalu bagaimana dengan S22 Plus dan S22 yang versi standar? Sampai hari ini belum ada bocoran terbaru sampai yang terakhir menyebut kalau desainnya sama seperti S21 series. Pertanyaan $1 juta, kapan akan dirilis? Menurut kebiasaan sih memang sekitar bulan Februari ya. Tapi mengingat tren rilis HP juga agak bergeser nih akhir-akhir ini, seperti Apple dan Samsung sendiri, sepertinya S22 series akan lebih cepat, mungkin sekitar bulan Januari. Berita yang kedua ini adalah soal Redmi Note 11. Sebenarnya berita soal Redmi Note 11 ini nggak begitu banyak ya, mengingat ini sepertinya juga bocoran pertama soal HP top of the line dari Redmi. Menurut Leakster Ice Universe, Redmi Note 11 ini akan mengadopsi pengisian daya 120 watt. Ini akan jadi yang terkencang di kelasnya kalau memang benar. Tapi yang akan memakai 120 watt ini tampaknya adalah versi teratasnya atau yang bergelar Pro. Sebenarnya gue udah duga akan ada concern terkait keamanan dari pengisian daya sekencang ini. Tapi teknologi 120 watt ini sebenarnya udah dipakai kok di Mi 11 Ultra dan Xiaomi 11T Pro. Dan sejauh ini gue belum mendengar ada masalah. Kalau dari presentasi waktu Mi 11T kemarin, Xiaomi itu menggunakan struktur 2 baterai yang dicas secara bersamaan dengan 2 arus yang berbeda. Hal ini relatif lebih aman, suhunya lebih rendah dibandingkan satu baterai besar dengan satu arus. Sedangkan Redmi Note 11 yang standar sebelumnya itu juga disebut akan memakai charger 67 watt. Nggak sekencang 120 watt, tapi menurut gue ini masih tergolong kencang juga di kelasnya. Sayangnya sejauh ini bocoran beredar baru itu aja. Kalau ada lagi pasti akan gue bahas di Leaks of the Week kok. Bocoran yang ketiga adalah soal iPhone SE edisi ketiga.
Menurut media Jepang, Makotara menyebut kalau Apple memiliki model terbaru dari keluarga SE yang akan dikasih dukungan sambungan 5G. Tapi ada tapinya nih, masih dengan desain yang sama seperti iPhone SE sebelumnya, yang artinya dia masih seperti iPhone 8, artinya iPhone SE 3 ini juga punya layar 4,7 inch dengan jidat dan dagu, lalu masih ada tombol yang memiliki sensor Touch ID, tapi iPhone SE 3 ini akan memiliki dukungan 5G ke depannya berkat chipset A15 Bionic yang dipasangkan dengan modem Snapdragon X60. Rumornya sendiri berisi kalau iPhone SE 3 ini akan diproduksi bulan Desember dan diperkenalkan pada musim semi 2022 atau mungkin sekitar setelah bulan Maret gitu. Gue pada awalnya agak skeptis ya dengan Apple yang akan rilis HP berukuran compact lagi setelah iPhone 12 mini. Tapi setelah mereka rilis iPhone 13 mini, ternyata mereka belum menyerah gitu. Apple seperti menyadari bahwa ada yang butuh HP berukuran kecil dan akhirnya tetap mempertahankan smartphone dengan layar yang lebih kecil dari 6 inci. Seperti segitu dulu aja 3 bocoran terkait gadget terbaru yang bisa gue beritakan kepada kalian. Semoga rumor ini ada yang benar, terutama hal-hal yang baik. Tapi kalaupun tidak terjadi, ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting, kepentingan konsumen tetap diutamakan dengan produk yang berkualitas. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nexttrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.com untuk update berita teknologi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar-keluar, jangan lupa ya, untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nexttrend berikutnya.